Nama saya Alisa Fiakseniga dan pada video kali ini kami akan jelaskan tentang teks ekspansi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, mari kita kenali dulu yuk apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi serta juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu. Struktur 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan bagian awal dalam satu tulisan yang menjelaskan gambaran umum mengenai topik yang dibahas. Dalam bagian ini biasanya terdapat penjelasan mengenai definisi, makna, serta latar belakang suatu peristiwa atau konsep yang menjadi fokus pembahasan. 2. Rangkaian penjelasan. Rangkaian penjelasan merupakan bagian utama yang mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Penjelasan ini biasanya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. 3. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari suatu tulisan yang berisi dengan kesimpulan dari topik yang telah dibahas. Pada bagian ini, gagasan utama yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dirangkum kembali untuk mempertegas pemahaman pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan istilah teknis yang terkait dengan bidang ilmu tertentu sesuai dengan topik yang dibahas, seperti istilah sosial dalam fenomena sosial. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya atau interrogatif dan kalimat berita atau deklaratif. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, sedangkan kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional kata kerja aktif. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau proses nyata yang dapat diamati. Contohnya seperti mengalir, mencair, meledak, membeku, dan mengendap. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan sifat atau identitasnya. Contohnya adalah merupakan, menjadi, dan termasuk. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Maksudnya, teks eksplanasi bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa atau fenomena yang dijelaskan berdasarkan hubungan sebab akibat kasual memang benar terjadi dan dapat dipahami secara logis. Macam topik. Peristiwa alam. Peristiwa alam dapat dijadikan sebagai topik teks eksplanasi. Contoh, teks eksplanasi tentang gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Sains. Sains atau hal yang terjadi secara ilmiah dapat dijadikan topik teks eksplanasi. Contoh, teks eksplanasi tentang pelangi. Sosial. Masalah sosial juga dapat dijadikan sebagai topik teks eksplanasi. Contoh, teks eksplanasi tentang kemiskinan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas yang menjelaskan pernyataan sebab akibat. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis yang menjelaskan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata benda yakni bentuk pronominal. Dan yang terakhir, menggunakan kata teknis yang merupakan kata peristilahan. Unsur kebahasaannya ada 5. Yang pertama, verba relasional. Verba yang menyatakan hubungan. Yang kedua, verba material. Verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang ketiga, konjungsi, ada intrakalimat dan antarkalimat. Yang keempat, istilah, spesifik, khusus, objektif, baku, dan efisien. Dan yang terakhir, justifikasi, adanya pembenaran dari hal yang dijelaskan. Berikut contoh teks eksplanasi dan strukturnya. Gempa bumi. Pernyataan umum. Gempa bumi adalah suatu fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menyebabkan getaran pada permukaan bumi. Gejala alam ini terjadi di darat maupun di laut dan seringkali menimbulkan dampak besar bagi lingkungan serta manusia. Rangkaian penjelasan. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Lempeng-lempeng ini terus bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Saat dua lempeng bertemu dan mengalami tekanan yang sangat besar, energi yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik. Hal ini menyebabkan getaran kuat yang merambat ke permukaan bumi, menciptakan goncangan yang bisa dirasakan manusia. Jika pusat gempa berada di dasar laut, fenomena ini bisa memicu tsunami akibat perpindahan massa air yang sangat besar.
Selain pergerakan lempeng tektonik, gempa bumi juga dapat terjadi akibat aktivitas gunung berapi atau runtuhan dalam skala besar. Namun, gempa bumi tektonik adalah jenis yang paling sering terjadi dan memiliki dampak yang luas. Kesimpulan, gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi terutama di wilayah yang berada di perbatasan lempeng tektonik. Karena dampak yang sangat besar, masyarakat perlu memahami penyebab dan cara mitigasi gempa bumi untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan.